Kalau kalian lupa, video ini masih menyangkut video sebelumnya mengenai mempraktikkan buku Atomic Habits, cara membentuk kebiasaan. Kemarin, kita udah bahas hukum pertama cara membentuk kebiasaan, yaitu menjadikannya terlihat. Dan kita akan langsung next ke hukum kedua, menjadikannya menarik. Setelah intro ya. Channel ini ngebahas semua hal yang diperlukan untuk jadi sukses. Khusus untuk kamu yang ingin sukses, subscribe dan nyalakan notifikasinya sekarang. Hai teman sukses, gue Suci dari S for Success and S in my name stands for success. Oke, kita lanjut ke poin kedua, menjadikannya menarik. Ada sekitar 3 poin di hukum kedua ini dan kita akan bahas dari poin pertama. Poin 2.1, menggunakan paket godaan. Apaan ya paket godaan? Oke, buat teman-teman yang belum baca buku Atomic Habits, gue kasih sneak peek sedikit. Jadi ternyata kita melakukan suatu aktivitas karena kita mendapatkan pengalaman menyenangkan dalam melakukan aktivitas itu. Misalnya, hangout. Kenapa sih kita pergi hangout? Karena kita ngerasa fun. Kenapa sih kita nonton film? Karena nonton film itu menyenangkan. Nah, jadi paket godaan ini adalah strategi membentuk kebiasaan dengan cara mengaitkan kebiasaan yang ingin dibentuk dengan sesuatu yang menyenangkan. Ini ada rumusnya. Yang pertama, setelah kebiasaan sekarang, aku akan kebiasaan yang aku perlukan. Kedua, setelah kebiasaan yang aku perlukan, aku akan kebiasaan yang aku inginkan. Misalnya, kebiasaan yang gue pengen adalah ngonten setiap hari. Tapi di sisi lain, gue punya kebiasaan yang menyenangkan, nontonin konten receh gak jelas di TikTok atau Reels. Dan kemudian gue akan menggunakan paket godaan ini. Maka jadilah, pertama, setelah menyiapkan makan malam, gue akan membuka laptop dan konten. Kedua, setelah konten, gue akan nonton konten receh. Gitu guys. Sebagai bisa dibilang reward juga sih. Poin 2.2, bergabung dengan kultur tempat perilaku yang Anda inginkan dianggap perilaku normal. Maksudnya apa? Misalnya gini, teman-teman pengen membentuk kebiasaan berolahraga setiap hari. Nah, maka agar membentuk kebiasaan berolahraga setiap hari ini terasa menarik, teman-teman harus bergabung ke dalam suatu lingkungan yang beranggapan bahwa berolahraga setiap hari itu adalah suatu hal yang normal. Kenapa kayak gitu? Karena ternyata pengaruh lingkungan dan orang lain terhadap kebiasaan itu sangat ngaruh banget guys. Dan kalian bisa tonton penjelasan lebih lengkapnya di video yang ini, atap ini. Nah, dalam case gue, karena kebiasaan yang ingin gue bentuk adalah ngonten setiap hari, maka gue akan berusaha mencari orang yang sama-sama senasib dengan gue, kerjanya ngonten setiap hari. Atau mungkin gue juga akan berusaha bergabung ke dalam suatu komunitas YouTuber atau sejenisnya gitu ya. Dan poin 2.3, menciptakan ritual motivasi sebelum melakukan suatu kebiasaan yang sulit. Caranya adalah melakukan sesuatu yang kita nikmati sebelum melakukan kebiasaan yang sulit. Ngonten bagi gue adalah sesuatu yang cukup mudah karena gue ngerasa enjoy ketika ngonten, tapi ada saat-saat dimana ngonten terasa sulit. Contohnya, ketika gue harus ngonten setelah hari yang melelahkan di tempat kerja. Maka di hari-hari seperti itu, kebiasaan gue yang tadinya adalah menyiapkan makan malam, buka laptop, ngonten, akan gue sisipi dengan sesuatu yang menyenangkan. Kayak gitu, tidur selama 5 menit. Sehingga kebiasaan gue di hari-hari khusus ini adalah menyiapkan makan malam, tidur selama 5 menit, membuka laptop, dan ngonten. Oke, hukum kedua udah selesai kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan hukum ketiga, yaitu menjadikannya mudah. Di hukum ketiga ini, poinnya cukup banyak, ada sekitar 5 poin, tapi penjelasan masing-masing poinnya sedikit sih. Kita langsung mulai dari poin 3.1, mengurangi hambatan. Kurangi jumlah tahap antara Anda dan kebiasaan baik Anda. Ini maksudnya adalah ketika awal-awal membentuk kebiasaan, kita tidak boleh mematok target terlalu tinggi. Karena target yang terlalu tinggi, artinya untuk melakukan suatu kebiasaan itu, kita akan punya banyak hambatan. Dan biasanya kalau banyak hambatan, itu bikin kita jadi males ngelakuinnya. Let's say teman-teman pengen membentuk kebiasaan berolahraga setiap hari. Dan teman-teman menarget 100 push up per hari. Oke, mungkin di hari pertama teman-teman sangat amat bersemangat, tapi apakah di hari kedua dan hari-hari berikutnya akan tetap mempunyai semangat yang sama dengan hari pertama? Poin 3.2, menyiapkan lingkungan sebaik mungkin. Oke, ini sebenarnya pembahasannya kurang lebih sama kayak pembahasan poin 1.4 di video kemarin. Cuman ya lebih spesifik aja. Intinya kita perlu merancang lingkungan sebaik mungkin untuk melakukan suatu habits baru. Contohnya dalam kasus gue adalah ngonten. Ngonten itu butuh laptop, charger, mouse, headset,
lambat tidur. In case gue ngonten nyampe malam banget ketika orang-orang udah pada tidur. Dan merancang lingkungan sebaik mungkin artinya gue menata semua peralatan yang gue butuh untuk ngonten di lingkungan tempat gue akan melakukan habits gue itu. Dan kalau bisa, persiapannya dilakukan jauh sebelum waktunya konten. Poin 3.3, menguasai momen menentukan. Jadi gini guys, misalnya kita udah niat ngelakuin suatu kegiatan, terlaksana atau tidaknya suatu kegiatan itu, nah terlaksana atau enggaknya suatu aktivitas itu biasanya tergantung pada momen-momen kecil yang sebenarnya menentukan sekali. Misalnya kita udah niat mau olahraga. Nah, sebenarnya keberhasilan dari mengeksekusi niat si olahraga ini terletak pada momen kecil seperti memakai pakaian olahraga, memakai sepatu olahraga. Sekecil itu tapi sangat menentukan sekali guys. Nah, di case gue, yaitu kebiasaan konten setiap hari, momen menentukannya terletak pada menyalakan laptop dan menekan tombol power. That's why rangkaian dari kebiasaan gue selalu menyiapkan makan malam, membuka laptop, dan mulai konten. Sebenarnya harusnya ada poin menyalakan tombol power sih. Poin 2.4, menggunakan aturan 2 menit. Aturan 2 menit ini pada prinsipnya adalah memberikan semua konsentrasi kita dan mengarahkan semua tenaga kita di 2 menit pertama untuk melakukan hal mudah dari suatu habit. Hal mudah ini adalah momen menentukan yang udah kita bahas di poin sebelumnya. Kalau di kasus gue akan menggunakan 2 menit pertama dalam membentuk kebiasaan konten setiap hari ini dengan membuka laptop, menekan tombol power, membuka kalender konten, dan mulai konten. Poin 3.5, mengotomatisasikan kebiasaan dengan teknologi. Misalnya dalam hal produktivitas, biar lebih produktif, gue akan berusaha menginstal semua aplikasi yang sangat mendistraksi gue. Contohnya Twitter. Pada hari-hari produktif gue akan menginstal Twitter, dan nanti ketika hari istirahat, gue bisa install Twitter lagi. BTW, kayaknya gue bakal bikin episode terpisah mengenai kecanduan sosmed ini. Maybe gue akan bikin challenge, kita sama-sama mengatasi kecanduan sosmed ini dengan menggunakan metode yang dibahas di Atomic Habits ini. Tunggu videonya ya. Banyak juga ya Besti. Oke, kayaknya segitu dulu aja ya untuk pembahasan kali ini. Tinggal tersisa 1 poin dan akan gue bahas di video selanjutnya. Oh iya, dan video-video ini akan gue masukkan ke dalam playlist Atomic Habits biar teman-teman yang pengen rewatch gampang banget tinggal masuk aja ke playlist itu. Sekali lagi, as always, buat teman-teman yang belum punya buku Atomic Habits dan pengen punya buku Atomic Habits, boleh banget cek stok bukunya di S4Start. Linknya akan gue taruh di deskripsi. Ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe and hit that notification button. Thank you for watching. Bye-bye.